Tutup rapat semua celah jendela dan siapkan sapu lidi berbau bawang, karena malam ini ada yang sedang mengendus bau darah dari atas rumah kita. Namaku Nini Inang, dan aku sudah memotong pusar ratusan bayi di desa Marindi yang terpencil ini. Namun, pengalaman selama 40 tahun itu tidak ada artinya saat aku dihadapkan pada malam jahanam ini. Hujan gerimis turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di atas dipan kayu yang berderit, seorang ibu muda baru saja melewati batas antara hidup dan mati demi melahirkan anak pertamanya. Darah segar membasahi tikar pandan, menyebarkan aroma anyir yang tajam menembus celah-celah dinding bambu. Dan di luar sana, aku tahu, aroma itu adalah sebuah undangan pesta bagi sesuatu yang lapar. Tangis bayi memecah keheningan malam yang ganjil. Seharusnya tangisan itu membawa kebahagiaan. Namun malam ini, suara itu terdengar bagai lonceng kematian yang mengundang malapetaka. Aku membungkus tubuh mungil itu dengan kain jarik secepat yang aku bisa. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dada yang mulai rentah. Ibu sang bayi telah jatuh pingsan karena kehabisan banyak tenaga. Udara di dalam ruangan kayu yang awalnya pengap dan hangat mendadak berubah menjadi sangat dingin hingga menusuk kulit. Nyala api dari lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba bergoyang hebat ke arah kiri dan kanan, meski tak ada satupun hembusan angin yang masuk. Ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menari-nari melayang di atas atap rumah kami. Suara gesekan kasar terdengar jelas dari atas. Srek, srek, srek. Bagaikan kuku-kuku panjang berkarat yang menggaruk-garuk atap rumbia yang mulai lapuk. Darahku seakan membeku seketika mendengarnya. Aku segera meraih sapu lidi dari sudut kamar, lalu menusukkan potongan bawang merah dan bawang putih di ujung tajamnya. Ini adalah pertahanan terakhir seorang dukun beranak warisan leluhur untuk mengusir makhluk malam. Aku berdiri mematung, mendekap sang bayi dengan sebelah tangan. Sementara tangan kananku mencengkram erat gagang sapu lidi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari keningku. Makhluk itu sedang mencari celah, mengendus-ngendus laksana anjing kelaparan yang mencium daging segar. Terdengar suara dengkusan basah yang sangat menjijikan dari sela-sela atap bambu di atasku. Lalu, keheningan mencekam terjadi selama beberapa detik yang terasa bagai selamanya. Namun, itu bukanlah kepergiannya, melainkan siasat busuknya. Dari celah dinding anyaman bambu yang menganga di samping dipan, kulihat sesuatu yang akan terus menghantui sisa umur tuaku. Sebuah mata berukuran tak wajar, merah menyala dengan pembuluh darah yang seolah mau pecah, sedang menatap tajam ke arah bayi dalam dekapanku. Wajahnya pucat pasi bak mayat yang telah lama dikubur, dengan helai-helai rambut hitam panjang yang kusut berlumuran darah kental. Hawa busuk bangkai dan amis darah membusuk langsung menyengat rongga hidungku, membuat perutku mual tak tertahankan. Makhluk itu, sang pencabut nyawa ibu hamil dan bayi merah, kini benar-benar ada di depan mataku. Jendela kayu yang sudah kukunci rapat-rapat terpelanting terbuka akibat hantaman brutal dari luar. Angin malam yang dingin dan kencang langsung berhembus masuk, meniup habis sisa cahaya lampu minyak di dalam ruangan. Dalam kegelapan gulita yang hanya diterangi cahaya bulan purnama pucat dari luar, wujud aslinya terlihat amat sempurna. Sebuah kepala wanita terbang menyeringai, memamerkan taring-taring panjang yang menguning. Di bawah lehernya yang terputus, tidak ada tubuh manusia, melainkan untayan organ dalam, usus berlendir, jantung yang masih berdetak kencang, dan paru-paru basah berlumuran darah yang menjuntai mengerikan. Lendir hitam pekat menetes dari ususnya ke lantai rumah kayu. Ia mendesis marah, suaranya bagai gesekan pisau berkarat di atas batu yang sangat menyayat telinga. Tidak ada jalan untuk mundur atau berlari. Jika aku lengah sedikit saja, bayi merah tak berdosa ini akan menjadi santapan malamnya yang lezat. Dengan sisa tenaga rentaku, aku melangkah maju menantang maut dan membakar ujung sapu lidi berbalut bawang itu ke dalam tungku perapian yang masih menyala redup. Bau tajam bawang putih dan bawang merah yang terbakar seketika berhembus memenuhi ruangan yang sempit ini.
Asap tebal putih mengepul hebat menutupi pandangan. Makhluk terkutuk itu menjerit memekahkan telinga saat asap bawang mengenai wajah pucatnya. Ususnya yang menjuntai meronta-ronta menahan perih, memukul-mukul kusen jendela kayu hingga hancur berantakan. Ia membenci bau ini, bau yang seolah membakar kulit matinya hingga terkelupas. Namun rasa laparnya akan darah merah rupanya jauh lebih besar daripada rasa sakitnya. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat ketika makhluk gaib itu nekat menerobos masuk lebih dalam. Lendir berbau anyir dari organ dalamnya menetes deras membasahi tikar, melayang mendekat inci demi inci ke arah kami. Sapu lidiku telah terbakar habis tak bersisa. Dalam keputusasaan yang memuncak di dada, aku lekas menarik gunting tali pusar dari besi kuno yang tergeletak di lantai bambu. Aku memeluk sang bayi erat-erat dengan tubuhku yang gemetar hebat, meringkuk tak berdaya di sudut ruangan gelap. Dari mulut keringku mengalir deras doa-doa dan mantra tolak bala warisan tetua tanpa jeda mengambil nafas. Aku bersumpah pada sanubariku, makhluk keparat ini harus melewati mayatku terlebih dahulu sebelum bisa menancapkan taringnya. Jarak taring berkarat itu kini hanya tinggal sejengkal dari wajah bayiku. Tepat di detik terpenting, ketika taring makhluk menjijikan itu hampir merobek pundakku yang gemetar, sebuah suara gaung memecah langit malam dari kejauhan. Suara kokok ayam jantan pertama dari ujung desa terdengar sangat nyaring membelah sepi. Makhluk itu seketika mematung, mata merahnya terbelalak panik menyadari waktunya telah habis. Cahaya fajar perlahan mulai mengintip dari ufuk timur, membawa harapan hidup. Tanpa membuang waktu, sang kepala terbang menjerit sangat frustrasi, berbalik arah dengan kasar, dan melesat pergi dengan cepat menembus kabut pagi. Ia hanya meninggalkan jejak lendir hitam pekat dan bau busuk yang meresap di dinding. Tubuh tuaku langsung merosot lemas ke lantai, tangisku pecah dalam rasa syukur. Malam terpanjang ini telah usai, namun ku tahu pasti ia tak akan pernah lupa bau ketakutan kami.